Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurfitria. NIM saya 41037006200027. Saya dari Teknik Informatika 1 semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum 1 dari matkul pengembangan aplikasi pada platform khusus. Nah, setelah menginstal Python, Flash, dan file-file pendukung lainnya, dan juga sudah membuat folder My Project. Nah, di sini saya sudah membuka folder My Project-nya di VS Code. Nah, di sini ada folder NV yang sebelumnya terbawa ketika menginstal file-file yang dibutuhkan. Di dalam NV ini ada include, library, script, pnv.config. Nah, di sini saya menambahkan 3 file. Yang pertama itu ada app.py, db.py, dan main.py. Yang pertama itu ada app.py. Nah, untuk baris pertama ini, from flags import flags itu mengimport metode flash dari library flash. Lalu untuk baris ketiga ada app sama dengan flash name. Di sini instant object dari flash. Untuk name-nya sendiri berupa argumen yang berfungsi untuk proses routing dan HTTP-nya dan juga exploit-nya. Lalu selanjutnya di sini ada file db.py. Yang pertama itu di baris pertama ada from app import app. Nah, yang ini itu mengimport dari variabel app yang tadi di file app.py yang berisi argumen name. Lalu di baris kedua ada from flags.xt. Nah, flags.xt-nya ini merupakan sebuah library .mysql import dari mysql. Lalu di sini ada mysql sama dengan mysql. Nah, ini merupakan sebuah variabel. Lalu di baris ke-6 ini ada mysql configuration yang gunanya app.config ini itu kegunaan dari argumen app yang sebelumnya di file app.py. Nah, untuk yang pertama itu ada database user. Untuk inisialisasinya itu usernya root. Untuk yang kedua database password, inisialisasinya kita kosongkan. Yang ketiga ada database db, inisialisasinya itu to do karena saya membuat database-nya itu to do. Lalu yang terakhir ada database host dengan inisialisasinya itu location. Yang terakhir itu ada mysql.init underscore app dan kurung app. Ini inisialisasi dari app-nya. Lalu yang terakhir untuk file main.py. Di sini yang pertama untuk exploit app.root, untuk URL-nya itu /add dengan metodenya itu post, karena untuk menambahkan data itu menggunakan post. Ini dengan request.json itu ada name, email, sama password. Dengan query-nya itu if name, email, password, request.methodnya itu post. Nah, yang akan
diteruskan untuk insert into tabel user, untuk username, user email, dan user password. Nah, untuk datanya sendiri ini akan diisi berdasarkan input yang kita inputkan di Postman nanti saat pengujian. Nah, ketika pengujian itu berhasil, akan menampilkan pesan user edit successful dengan status kodenya itu sama dengan 200. Di sini saya sudah membuat database-nya yaitu to-do dengan satu tabel yaitu tabel user, dan di sini juga sudah ada datanya dengan ID 1 itu Soumitra, ID 2 itu Soumitra Roy. Nah, sebelum pengujian kita buka CMD dulu, kita programnya dulu. Sini kita masuk ke folder my project-nya dulu karena saya menyimpannya di C. Saya jadi menggunakan cd c/my project. Untuk menjalankannya kita harus mengetikkan python main.py. Nah, di sini sudah tertera running on http://127.0.0.0.1 Nah, ini tuh untuk alamat URL yang akan kita sematkan di sini. Sini ya. Nah, untuk Postman-nya sendiri, untuk pengujiannya, jika Anda belum memiliki akun, sebaiknya membuat akunnya terlebih dahulu, lalu klik tambah untuk create new collection, lalu namakan nama foldernya apa, lalu di sini di titik 3 ini kita bisa menambahkan add request. Nah, karena kita akan menguji post untuk menambahkan data, di sini saya sudah menyediakan dengan nama Sinta. Tapi di sini saya akan menambahkannya Sinta Putriana. Untuk name-nya, untuk emailnya itu sinta@alia.com. Untuk passwordnya itu PWD. Kita save dulu. Send. Nah, ini pesannya user edit successfully ya. Coba kita lihat di sininya, di database-nya kita refresh dulu. Apakah berhasil? 5, username-nya itu Sinta Putriana. Lalu selanjutnya di sini ada add void app.root, URL-nya itu /users. Ini untuk menampilkan keseluruhan data user. Jika berhasil, ini akan status kodenya itu sama dengan 200. Coba ya. Oh ya, kalau yang tadi untuk users, untuk menampilkan semua data itu kita menggunakan metode get untuk menampilkan semua data. Itu di non ya, bukan raw, karena kita tidak memerlukan codingan lain. Send. Nah, sini yang pertama itu ada ID ke-1 si name Soumitra, ID kedua dengan name Soumitra Roy, dan ID kelima dengan name Sinta Putriana yang sebelumnya kita inputkan data.
Lalu selanjutnya di sini ada avoid app.root dengan URL /user/in_id. Nah, ini untuk menampilkan salah satu user, data user. Jadi setelah /user/ lagi dengan menginputkan NIM username yang ingin kita tampilkan. Langsung aja ya kita coba. Kita ingin menampilkan yang tadi Sinta Putriana dengan ID 5 ya. Jadi ini kita ganti di 5. Kita save dulu, lalu kita send. Nah, sini menampilkan, jadinya kan berhasil menampilkan. Sini ada datanya ID 5, name-nya itu Sinta Putriana. Lalu kita lanjut. Di sini ada untuk update ya, dengan URL-nya itu /update, dengan methods-nya itu put. Nah, dengan request JSON-nya itu ada ID, name, email, sama password. Dengan query-nya itu if name and email and password and ID and request dot method put. Nah, ini untuk diteruskan ke SQL update tabel user, set username, user email, user password, dan user di mana user ID dengan data yang nanti kita inputkan. Jika berhasil, akan menampilkan pesan user update successful dengan status kodenya itu sama dengan 200. Langsung aja kita coba ya. Sini ID-nya kita isikan 5 ya. Namanya itu tadi kan namanya Sinta Putriana. Nah, ini kita ganti jadi Sinta Aliadinka. Kita save dulu. Lalu send. Nah, ada kan pesannya user updated successful. Coba kita cek di database-nya ya. Kita refresh dulu. Ini juga sudah ya terganti jadi Sinta Aliadinka ya, berarti sukses. Lalu yang terakhir itu ada delete. Nah, untuk delete-nya ini URL-nya itu sama seperti update ya. Kalau di sini bedanya kan /delete /id sama-sama menggunakan ID. Nah, di sini metodenya itu menggunakan delete karena untuk menghapus data. Dan ini juga tidak memerlukan request JSON seperti kayak memasukkan name, lalu password, sama email tuh nggak perlu. Kalau misalnya berhasil menghapus data, itu akan menampilkan pesan user delete successful dengan status kodenya itu 200. Kalau misalnya gagal, itu akan menampilkan errornya itu dengan inisialisasinya itu 404 dan pesan itu not found error.
Langsung aja kita coba ya. Delete user. Di sini untuk ID-nya kita ganti jadi 5. Kita save dulu. Terus send. Nah, sini pesannya user deleted successful. Coba kita cek di database-nya ya. Berhasil untuk data dengan user ID 5 dengan username Sinta Aliadinka itu sudah terhapus ya, berarti programnya sukses, tidak ada yang salah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang tepat dan kurang jelas, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.